Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Magma dimanapun anda berada. Ini nggak coy. Jadi kali ini petani Magma sudah sampai part terakhir untuk cara budidaya lele, ya. Dan pembahasan terakhir tentu sudah paling maksimal, yaitu tentang cara pemasaran hasil panen ikan lele, ya. Jadi yang mungkin bingung mau dibuang kemana, mau dilempar kemana, mau dijual kemana, saksikan terus video kita di sini saja, jangan kemana-mana. We'll be right back, oke? Oke. Petani rakyat, petani Magma, petani rakyat, petani Magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani Magma, kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya Indonesia. Oke, sobat Magma, ya. Seperti janji saya waktu itu, saya akan menyelesaikan cara budidaya lele dari awal, dari tebar benih sampai panen. Dan saat ini sudah sampai part terakhir, yaitu tentang cara pemasaran hasil panen ikan lele kita, ya. Nah, kita hanya bisa memberikan ya sedikit tips dan caranya, ya, cuman kita nggak bisa langsung praktek ya pada saat pemasaran. Oke, jadi mungkin ada beberapa cara kita memasarkan hasil panen ikan lele yang mungkin kita sudah capai ya untuk membudidaya dari pembesaran, ya, terutama ini dari pembesaran dari ukuran 9 sampai pecel. Kalau di kita, sekali lagi, ukuran kita di sini 10-12 ya di Cirebon. Mungkin kalau di Jakarta 6 atau 8 ya sekilonya. Nah, bagaimana sih cara pemasarannya nih, ya? Yang pertama gini, sobat Magma harus bisa membuka link, ya, artinya bermitra dengan petani lele lain, ya, mencari tahu mungkin mitra kita itu dia sudah duluan dan bisa memasarkan secara langsung, atau mungkin juga mitra kita punya kenalan untuk tengkulak ataupun pengepul, ya. Jadi itu alternatif sih sebenarnya. Tetap kita mengajarkan untuk petani lele di seluruh Indonesia itu adalah cara yang mandiri, ya. Artinya kita berusaha untuk jual hasil panen kita ke penjual atau pedagang langsung atau ke konsumen. Nah, ada dua kriteria yang mungkin saya bisa bagi. Yang pertama, kita bisa jual ke pedagang atau penjual langsung, ya, di pasar, ya. Jadi kita bisa mencoba datangi pasar-pasar, ya, atau warung-warung, ya, yang jual untuk jual ikan lele, ya, untuk memasarkannya itu pasar atau ke warung. Jadi bisa sobat Magma kunjungi satu-satu. Misalkan kita mau ke warung, ya, yang menjual, terutama kalau di warung itu yang menjual sayuran biasanya, ya, ataupun kalau kita mau menawarkan si penjual sayur keliling juga bisa, ya. Artinya dimanapun lah, dimanapun yang menjual ikan ataupun sayuran, ya, coba tawarin sobat Magma, ya, dengan cara mengunjungi langsung, tanya-tanya kira-kira dia mau tidak gitu loh, atau mungkin dia sudah punya penyuplainya, ya, kita tanya kira-kira
sebelum kita ini berapa dia menyuplainya dengan harga berapa gitu, berani beli berapa waktu itu gitu kan. Nah nanti sobat Magma semua tinggal main harga ya, syukur-syukur kita bisa ambil alih selanjutnya. Tapi ya itu tadi ya, kita juga harus bisa komit ya, artinya gini loh, nggak semerta-merta ya kalau jadi usaha mandiri itu menjual langsung ke warung ataupun ke pasar, ke pedagang, terus kita nggak bisa continue nantinya. Artinya cuma stuck gitu aja, kita nggak diputarkan lagi untuk siklus panen yang kedua misalkan. Nah itu juga jangan seperti itu, karena pedagang juga akan kecewa. Artinya ketika udah berusaha menjual hasil panen ikan lele, maka sudah harus bisa kita membuat siklus panen di manajemen kolam kita gitu sobat Magma ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali lagi untuk manajemen dan jangan sampai kehilangan customer kita atau pedagang kita. Nah, makanya di si penjual atau di warung-warung ya kan, warung makan itu juga bisa ya. Itu kita juga harus berani ya menyuplai gitu terus-terusan. Oleh karena itu tetap yang namanya petani lele itu wajib ya, saya bilang sekali lagi wajib untuk bermitra ya. Jadi kalau nggak bermitra itu saya tidak yakin akan sukses budidaya lelenya. Artinya gini loh, ketika pemasaran untuk bagian pembesaran, ketika mau dilempar karena kita mau berusaha sendiri menjual langsung, maka di situ kita butuh yang namanya ya continue lah, untuk terus menerus dari hasil panen kita, karena si pedagang penjual itu pasti mengharapkan. Kalau tidak nantinya dia akan mencari yang continue terus terusan, karena mungkin dia pikir kalau apalagi penjualannya bagus ya, jadi dia pasti akan mencari yang bisa continue. Nah itu yang harus diperhatikan ketika kita langsung melempar ke pasar. Otomatis ketika kita habis lele kita ya udah dijual semua ke dia, maka kita harus bisa supply lagi dengan cara bermitra. Kita cari mitra yang mungkin kita bisa nego harga petani ya, nego harga petani berapa, nah nanti kita jual lagi untuk ke pedagang ya. Tentu harga pedagang ke pedagang langsung ataupun ke penjual sayuran ataupun ke warung-warung jelas beda sobat Magma, beda harganya itu istilahnya lebih tinggi daripada petani ataupun dari tengkulak ataupun dari pengepul ya, lebih tinggi yang pasti. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kriteria pertama saya bisa bilang ya itu bisa kita jual ke pedagang atau penjual langsung untuk ikan lele di pasar ya, atau di warung-warung. Nah yang kedua kriterianya adalah kita bisa jual langsung ke konsumen. Nah dalam hal ini ya kita tawarkanlah dulu ke tetangga-tetangga ya sobat Magma. Kalau memang tetangga ada yang mau beli lele kan gak usah ke pasar, beli aja langsung di kita, cuman kita infokan pada saat panen. Nah kumpulin tuh data-data tetangga ya sobat Magma, harus rajin keliling ya, keliling komplek, keliling kampung, keliling atau apapun lah, pokoknya keliling dan tawarkan gitu loh, daripada mereka ke pasar dengan harga yang mungkin di pasaran sekitar 24-25 misalkan ya per kilo, ya di kita bisa sampai 20.000 aja udah untung sobat Magma ya, 20.000 aja udah untung. Jadi itulah yang mungkin salah satu cara ya. Tapi ingat sekali lagi, pemasaran yang kita ajarkan adalah dimana harus rajin dan kerja keras, artinya tetap terus mencari, karena dengan cara begitu kita bisa mandiri. Kalau kita malas ya saran kita cuma satu, lempar ke tengkulak atau pengepul, beres semua. Sekali lagi negosiasi itu penting ya. Oke sobat Magma, dalam hal pemasaran yang paling penting adalah cara pembayarannya. Nah ini juga penting, kita buka juga. Ada pedagang waktu kita di Pasar Kuningan itu ada yang namanya terming ataupun bayarnya nanti. Sebisa mungkin Anda sebagai pembudidaya harus mencari pedagang yang benar-benar cash bayar pada saat itu. Jadi tidak boleh ngutang ya. Kalau ngutang putaran Anda pun jadi nanti sulit gitu. Terus juga belum tentu dia bisa memenuhi janjinya, misalkan oke 2 hari lagi ntar dibayar, ternyata molor. Nah itu kayak gitu-gitu. Kita pembudidaya lele harus pintar mencari customer kita atau pedagang atau penjual itu yang bisa langsung bayar ketika pengiriman itu berlangsung ya.
Dan terus jangan lupa pakai nota, ya itu penting juga, nota juga penting. Jadi sekali lagi seperti itu ya Sobat Magma ya. Jadi apapun yang sekiranya bisa dilakukan, ya lakukan, karena untuk mandiri harus terus mencari ya pemasarannya. Jadi bisa ke konsumen langsung tadi, ke pedagang, ke warung-warung. Kalau ke pecel lele ya kalau memang bisa tembus sama dari tengkulak atau pengepul sih boleh-boleh aja Sobat Magma. Artinya pengepul atau tengkulak biasanya udah menyuplai langsung pecel lele ya. Tapi kalau bisa tembusin, tapi jujur banyak yang istilahnya rata-rata nggak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa menyuplai terus menerus, itu tadi continue itu loh. Karena pedagang pecel lele dia harus continue, karena dia setiap sore dia buka dagangannya ya kan, melayani untuk pembelian pecel lele ya kan. Jadi otomatis harus continue. Nah itu Sobat Magma, mungkin itu saja ya teknik pemasaran yang bisa kita bagikan ya. Jadi kita harus cari ya Sobat Mama, harus cari mau kemana, mau ke warung makan juga boleh, mana lagi yang kira-kira ini. Nah terus kita juga punya beberapa referensi selain mungkin ke pasar-pasar atau ke warung-warung. Mungkin kalau di kampung-kampung ada yang namanya pondok pesantren. Nah kayak kita juga terus mencari pondok pesantren di wilayah Cirebon. Kita akan mensuplai ya kebutuhan para santri ya kan, kebutuhan para guru-guru ngajinya kan, pasti udah otomatis butuh ada yang namanya makan ya, ada schedule makan siang gitu biasanya ada. Dan itu biasanya ada juga untuk menu lele itu ada. Nah makanya itu yang harus Sobat Magma berusaha untuk mencari ya pondok-pondok pesantren ini. Oh iya ada satu lagi, kita nanti juga pemasaran ada bentuk konsumsi ya. Jadi ibaratnya lele yang udah siap goreng. Nah kayak gitu-gitu boleh Sobat Magma juga boleh tiru. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk hasil panen. Tapi kalau merasa oh itu kan butuh orang lagi, butuh ini lagi, kita nggak ada modal lagi, kita mau jual aja ibaratnya udah susah, ya sudah langsung saja lempar ke pengepul lah gitu. Intinya gitu aja. Jadi kita nggak mengajarkan juga untuk tidak lempar ke pengepul juga, tidak. Memang di video kita memang mengajarkan harus mandiri, tapi tetap kita tidak memaksakan lah kepada Sobat Magma harus mandiri itu harus begini ya, enggak juga. Kalau memang kita bisa mensiasati dengan cara ke pengepul, kita juga masih dapat untung ya silahkan. Intinya sih bermitra ataupun ikut forum-forum ya. Ingat, forum-forum itu penting, forum-forum petani lele, bergabung komunitas petani lele. Nah itu penting untuk mendapatkan semua pangsa pasar untuk budidaya, untuk hasil panen ikan lele. Jadi seperti itu Sobat Magma. Tapi sekali lagi kalau nggak mau ribet, oh udah susah, oh ini begini, ya sudah lempar ke pengepul atau yang memang bermitra dengan Sobat Magma semua ya, dengan cara dia mau nggak ngambil lele kita nih kalau panen. Nah itu kayak gitu-gitu biasanya kita juga ada kayak gitu, menawarkan diri untuk langsung diangkut gitu ya. Ada yang berani angkut semua gitu kan, sama aja sih, cuman biasanya harganya harga petani ya, harga petani. Dan harga petani itu kurang lebih hampir sama harga pengepul lah atau tengkulak. Jadi ya bisa dikategorikan ya hampir sama harganya kalau di sini ya. Paling beda-beda dikit lah. Ya jadi seperti itu Sobat Magma, kita langsung ke petaninya, langsung bicarakan bisa tidak ya kan. Dengan mitra kita juga mau nggak tawarin di grup-grup juga bisa, teman-teman Sobat Magma semua yang di grup itu bisa ditawarkan ya konsumsi ataupun yang lele yang sudah siap tinggal diolah gitu ya, itu juga bisa. Artinya tidak perlu bingung harus kemana untuk cara pemasaran. Memang harus ada keringat dulu ya Sobat Magma, karena kita juga ya gimana, karena kita dimudahkan lah, alhamdulillah dimudahkan berbagai cara untuk jalan cara pemasaran itu kita ada jalannya ya. Itu tadi balik kepada doa kita kepada Tuhan ya, supaya apa yang kita hasilkan bisa bermanfaat ya. Jadi untuk jadi petani ya, saran kita tidak disarankan bagi para Sobat Magma untuk jadi petani itu malas, tidak disarankan, karena para petani itu semua harus kerja keras. Kerja kerasnya ya kerja otot juga gitu, namanya di lapangan ya kan, petani itu di lapangan kebanyakan ya, kerja otot, kerja waktu, udah capek lah gitu.
Tapi ya balik lagi, semua kerjaan juga seperti itu sebenarnya. Cuman kan ya bedanya mungkin kalau di kantor tinggal duduk gitu kan, diperintahkan bos begini ya jalanin gitu kan, di komputer begini dijalanin. Ya kalau di petani ya benar-benar langsung di lapangan Sobat Magma ya, jadi harus bisa. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan sekali lagi ini terakhir untuk cara budidaya lele, dan selanjutnya tetap kita akan infokan apapun itu ya yang kita dapatkan dari petani Magma, dan juga dari petani juga kita akan menggabungkan ya dengan musik yang dalam hal ini saya sendiri yang alhamdulillah dikasih anugerah dari Tuhan untuk membuat lagu. Semoga disukai seluruh warga Indonesia ya, karena saya juga dukung musik karena memang saya basically hobi ya, passion musik juga. Salam hangat dari petani Magma dari markas di Cirebon. Terima kasih selama ini untuk cara budidaya lele akhirnya selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.